Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tubuh sebagai satu kesatuan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putuamita Cuknayanti. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayuratna Duyanti. Perkenalkan, nama saya Dewa Itra Dewi. Perkenalkan, nama saya Putu Sintia Febriana. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Trisna Widyastuti. Tubuh manusia dengan 9 sistem, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan sistem reproduksi, merupakan organisasi yang melaksanakan fungsinya secara simultan dan utuh. Tidak ada satupun organ atau sistem tubuh dapat diabaikan dalam pengertian kesatuan ini. Adapun rongga-rongga dalam tubuh, yang pertama rongga tengkorak, rongga tulang belakang, yang ketiga rongga panggul, yang keempat rongga dada, yang kelima rongga perut. Rongga tengkorak, organ dalamnya termasuk otak, otak besar, otak kecil, batang otak. Rongga tengkorak termasuk ke dalam sistem syaraf. Yang kedua, rongga tulang belakang, organ dalamnya bumbung saraf, termasuk ke dalam sistem saraf, sistem otot, sistem rangka. Yang ketiga ada rongga panggul, organ dalamnya kandung kemih, sebagian usus besar, dan organ reproduksi dalam, termasuk ke dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Yang keempat ada rongga dada, organ dalamnya jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, kerongkongan, dan saluran napas, termasuk ke dalam sistem pernapasan, sistem saraf, sistem kardiovaskular, dan sistem rangka. Yang kelima ada rongga perut, organ dalamnya lambung, usus, limpa, hati, empedu, dan pankreas, termasuk ke dalam sistem pencernaan. Daerah-daerah tubuh pada bagian abdomen. Yang pertama ada hipokondria kanan. Di sana terdapat lobus hepar kanan dan vesika velea. Yang kedua ada epigatrik. Di sana terdapat pylorus dan gaster, duodenum, pankreas, dan bagian dari hepar lobus kiri. Yang ketiga hipokondria kiri. Terdapat gaster, ekor pankreas, flexura lienalis kolon. Yang keempat ada lumbar kanan, bagian dari duodenum dan jejunum. Yang kelima ada umbilikal, terdapat omentum, mesenterium, bagian distal duodenum. Yang keenam lumbar kiri, terdapat kolom descendent, bagian distal duodenum dan jejunum. Yang ketujuh inguinal kanan, terdapat sesum, apendik, dan bagian distal ileum. Yang ke-8 hipogastrik, terdapat ileum dan vesika urinaria. Yang ke-9 inguinal kiri, terdapat kolon sigmoid. Selanjutnya ada terminologi anatomi. Yang pertama ada median plane atau yang disebut dengan sagittal plane, adalah bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen dekstra, kanan, dan sinitra kiri. Bidang ini merupakan bidang vertikal yang melalui tubuh dari depan ke belakang. Yang kedua ada frontal plane, yang artinya membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. Yang ketiga ada transverse plane, yang artinya membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Yang selanjutnya ada posisi anatomi. Yang pertama, yang A itu midline, yang B proksimal, semakin tidak jauh dengan batang atau pangkal. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang C ada distal. Distal semakin jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Yang D ada lateral.
menjauhi anggota median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Yang E ada anterior, semakin tidak jauh ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang F ada superior, yaitu semakin tidak jauh pada kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang G ada interior. Interior atau kaudal semakin tidak jauh pada kaki. Contohnya, pusar terletak interior terhadap payudara. Yang H ada posterior. Posterior semakin tidak jauh ke balik. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang I ada medial. Medial semakin tidak jauh ke anggota median. Contohnya, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Untuk pembahasan terakhir, di sini saya akan mendeskripsikan atau menyebutkan bagian-bagian dari anatomi buncit. Dapat terlihat pada gambar, terdapat beberapa kelenjar, di antaranya kelenjar saliva submaxillary atau biasa disebut dengan kelenjar ludah, ada kelenjar timus, dan kelenjar tiroid. Ada juga beberapa organ yang termasuk dalam sistem pernafasan, di antaranya laring, trakea, paru-paru kanan, dan paru-paru kiri. Selain itu, ada diafragma sebagai otot utama yang membantu proses pernafasan. Ada eksofagus atau kerongkongan, lambung, usus kecil, dan usus besar, di mana organ-organ ini termasuk dalam sistem pencernaan. Terdapat pula jantung buncit, yang mana ini memiliki 4 ruang, di antaranya atrium kanan, atrium kiri, dan 2 ventrikel. Pada gambar juga tampak organ hati yang berperan dalam sistem pencernaan, juga sistem ekskresi. Selain itu, ada limfa yang juga disebut sebagai getah bening, yang mana terletak di sisi kiri perut. Dan yang terakhir ada siku. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.